dilecehkan sama orang dari belakang dikepok. Dikepok? Apa kegerik? Bukan. Pokoknya. Maaf ya, pantat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, los bahagia. Kembali lagi dengan saya Rian Hamdani di channel TMJ Official. Oke guys, pada malam hari ini saya kedatangan tamu dari ujung timur, ujung barat Banyuwangi, Mbak ya. Tepatnya daerah mana, Mbak? Kalibaru Kulon. Nah, siapa sih beliau? Kemarin yang pernah saya stalking Instagramnya. Kok menarik banget Mbak ini. Kok ada ban panternya dan banyak orang yang menggunakan story mbak-mbaknya ini loh. Siapa sih dibalik yang saya liput kemarin itu? Ternyata mbaknya. Apa kabar Mbak hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Perkenalan dulu, Mbak. Kenalkan, nama saya Febriana Putulandari, biasanya dipanggil Putri. Saya dari Ranting Kalibaru. Ya. Cabang? Banyuwangi. Cabang Banyuwangi. Pengesahan berapa, Mbak? 2018. 2018, luar biasa. Mbak ya, malam-malam datang ke sini, Kak Senin Bu enak. Los bahagia ya, los bahagia lor. Nah Mbak, pekerjaan saat ini mahasiswa juga kerja di lembaga kejar paket ini tahun aja. berarti sama guru ya? Iya. Berarti katanya guru. Didik anak ibu bisa apa nih? Didik anaknya kita berdua. Modus. Oke Mbak, berarti aktivitas sehari-hari itu kuliah sama ngajar. Iya. Setiap hari ngajarnya? Seminggu 2 kali. Selain itu? Kerja. Selain kerja? Ya, tiap hari kerja Kak. Tiap hari kerja? Iya. Kalau kan saya lihat di Instagram tuh ada traveling. Itu kalau di waktu senggang, di traveling. Enak loh traveling. Enak Mas. Enak loh. Suasananya gimana? Traveling. Menghilangkan stres lah. Soalnya tiap hari stres. Stres kuliah, pekerjaan juga. Tau stres kuliah itu apain sih? Ini apa kok sama stres? Sekarang kan online toh, apa covid online. Jadi ya itu dari rumah harus online, terus kemana-mana nggak bisa. Jadi salah satu hilangnya covid, salah satu hilangnya pikiran ini cuma traveling. Mbak traveling. Luar biasa. Aku di ini ya mari traveling Mbak. Jalan-jalan ke Ranti. Terus gak nanya saya. Mending aku turu, penak, mangan turu wes happy aku Mbak. Kan biar kurus Mas. Aku kan itu gak kurus. Kurus cuma agak berisi sedikit. Mbak, ini saya kembali ke topik ya. Iya. Monggo tak tunjuk saya kopi. Di samping kopi lor, kopi gunung ya. Ini loh, ada berbagai varian. Kopi bubuk gunung rasanya segunung. Kecuali cek deskripsi di bawah. Monggo tunjuk. Ya. Untuk panas sih Pak. Tidak kopi ini Kayak hati saya. rasanya ini rasanya. Iya, seperti kopi Mas. Seperti Intinya kopi. cuma enak lah. Enak. Ini kan bukan kopi dari Jawa. Bukan, ini dari Lampung kopinya. Iya. Ini dikirim dari Lampung, dari Waikanan kalau nggak salah. Di apa ya? Apa namanya umpu Blambangan. Blambangan umpu apa tuh? Lupa saya Mbak daerahnya. Pokoknya Lampung. Ingin jika yang ingin order silahkan di bawah sini ya. Silahkan dicek juga. Ini ada yang putih, ada yang kuning. Kan biasanya wite kopi luwak ngono kae ya. Iya. Luwak wite kopi kan passwordnya. Nah ini kopi bubuk gunung passwordnya rasanya segunung. Luar biasa. Ada berbagai varian sasetan. Ini yang kecil Mbak. Mungkin ini pas untuk petani-petani kantor ya. Kalau yang ini ya khusus kita ini luar biasa. Oke Mbak, next lanjut ya ke project Mbak. Kenapa Mbaknya kok ke SAD? Awalnya tuh
pernah mas satu kali waktu SMP naik sepeda dilecehkan sama orang dari belakang Dikepuk. Apa kegerin? bukan Pokoknya. maaf ya tapi Oh iya. jadi ya Allah aku pingin rasanya gitu. Pengen balas. Setelah itu Setelah itu mungkin kan kita mau bilang ke orang tua takut ya. ya. Waktu SMP itu ada ekstrakurikuler PSHT. Cuma bilang gini, Pak aku pengen melok SH bahasa Jawanya gitu ya. Ojo opo lah SH metune gini tok, gak ngono subuh jadi nggak boleh. Ya udahlah. Ada kesempatan kuliah. Kok mikirnya aku mingguin balik kuning kok berdua apa-apa jalan. Jadi bilang lagi ke Bapak, Pak aku melok SH ya Pak. Karepmu kayak wis gede. Jadi langsung ikut, nggak ada yang ngajak, nggak ada apa. Tetangga kan ada yang ikut SH, jadi tanya Mbak SH jadwalnya kapan, hari apa gitu. Jadi ya itu langsung. Terus yang mengajak awal itu siapa sih sebenarnya? Nggak ada yang ngajak sih sebenarnya. Cuma memang aku pingin melok gitu, pingin punya pegangan diri. Kalau ada yang memang ada yang macem-macem bisa lah gitu, meskipun ya. Oh ya, ini ada sedikit cuplikan juga. Sepandai-pandainya orang, secerdas-cerdasnya orang, ketika dia tidak memiliki piagam, maka orang tersebut mudah ditindas oleh orang lain. Betul Mbak? Ya. Kita harus memiliki pegangan agar kita bisa bangkit dalam keterpurukan. Masuk ya. Nah terus gini Mbak, selama latihan ada apa enggak kendala yang pernah zaman bentrok kan biasanya hal-hal yang wajar seperti itu. Ada nggak sih? Ada sih. Waktu pertama kali mau naik ke Jambon, ada satu orang yang gimana ya, gertak gitu. Memang kan nggak pernah dikasarin kan. Kalau dikasarin itu pasti ya Allah kok ngene gitu. Langsung nangis langsung. Ya Allah kok bisa nangis. Waktu itu pengen langsung aku protol ayo, tapi emang aku niat sudah SMP nggak bisa ikut, bisanya sekarang kuliah, jadi ya itulah diniati bismillah. Itu berarti sama SMA kelas berapa itu? Itu kuliah semester awal-awal. Iya. Luar biasa perjuangan ya. Padahal mbaknya sudah kuliah, biasanya kan ketika wong kuliah kita sibuk karo dunianya masing-masing, tapi mbaknya tetap ingin ikut latihan PSHT karena dia ingin memiliki piagam, ben gak dilecehkan orang. Nah di sisi lain yang Anda dapat apa Mbak? Dari PSHT setelah jadi warga? Ya pastinya saudara sama banyak kenalan di mana-mana. Jadi kalau ke sana ada saudara, ke sana ada saudara. Mantap. Pokoknya dari SD tidak bingung juga. Iya. Kopi dari gawe. Terus tinggal ke rumah saudara. Betul. Luwe. Oh enak kok jadi warga Islam. Terus gini Mbak. Nah, gimana sih sebenarnya cara manajemen antara latihan dengan kuliah gitu? Gak ada bentrok ya? Ada, pernah ada bentrok waktu ada ujian, pernah. Itu kalau saya sih kuliahnya itu kan Sabtu Minggu, kan di universitas terbuka. Jadi Minggu itu kuliah, malam Sabtunya latihan. Jadi kalau kuliah kadang-kadang tekluk, ngantuk. Ya mau gimana lagi kalau udah niat. Nah, ini Mbak, saya dengar saudara-saudara jenengan itu loyalitasnya luar biasa. Enak dulur ngambil dulur. Atas dasar apa sih jenengan seperti itu? Apakah benar seperti itu? Mungkin ya ada benarnya, ada sisi benarnya, ada sisi tidak benarnya. Ya. Kenapa sih kok? Nah, sama nadodo beberapa kali ke sini. Hanya semata-mata ingin menyambut tali persaudaraan atau mikir tak belanda lah? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena kan Mas Rian bilang, Mbak saya undang jenengan ke sini. Soalnya banyak yang request gitu kan. Mikir juga sama apa enggak ya? Kesel sampai kali baru jam berapa. Cuma ya gimana ya namanya saudara request. Kita harus memberikan yang terbaik. Mas Rian hanya bisa stalking tapi nggak datangkan orangnya kan nggak enak. Betul. Maka dari itu kita memenuhi request terus. Nah ini namanya Mbaknya. Nah nanti ini untuk hal yang lebih dalam nanti ya, jangan kecewa terlebih dahulu ya. Nanti kita
tanyakan yang lebih dalam lagi, kita buka semuanya apa yang ada di dalam Mbak. Boleh Pak ya? Boleh. Los ya? Los. Bener. Oke Pak. Terus untuk orang tua, ini kembali lagi ke orang tua. Zaman ikut PSRT, pernah nggak orang tua? So nggak tahu balik, bener-bener. Sering Mas, sampai Sering. sekarang pun ya gitu. Sampai sering. Iya. Sampai sekarang. Iya, soalnya kan sering ke rumahnya Mas Latif, Heeh. sampai pulang sampai subuh gitu. Tapi bareng-bareng sama saudara. Saudara-saudara. Hanya ingin menggali ilmu SRT. Kita belajar nih. Untuk dulur-dulurku yang tas dari warga atau yang sudah jadi warga, saya berharap cuma ikut turun kemarin. Iya. Keluarlah, carilah. Kamu setelah jadi warga itu bukan akhir dari segalanya, tapi pintu gerbang dibuka untuk melanjutkan kehidupanmu yang sebenarnya. Betul Benar, nggak, iya. Nah, terus ini Mbak, ngomong-ngomong, Mbaknya usianya berapa sih? 22 22 tahun. Besok 2023. tahun besok Iya. 23. Nah, terus tua ya. Wes Mbaknya sudah mau menikah, rencana menikah apa belum? Doakan saja Mas. Tapi rencananya Siapa ya yang nggak pengen nikah, pasti pengen nikah. pasti berarti ada ya? Ada. Kapan? Entahlah. Pokoknya doakan saja. Doakan saja. Bismillah. Kan tetap doakan. Mbaknya kan juga ini balik lagi ke yang saya stalking. Saya kan kemarin bertemu. Mbaknya kok namanya Sandal Swallow. Kenapa sih kok muncul Sandal Swallow? Kalau rodo saya tahu, rodo keren sih ya. Circle terbang dua-dua. Iya toh? Ya. Awal buat IG itu 2017 kalau nggak salah. Awal postingan. Memang sering kemana-mana itu pakai sandal swallow, sandal jepit. Sampai kaki tuh belang gara-gara tahu malu sandal jepit tuh belang. Tapi ya gimana, nyaman, pakainya nyaman, nggak ribet gitu. Enak, ya. Kadang-kadang kalau kuliah aja kadang pakai, Sangat jangan contoh ya, ini nggak bagus ya. gak bagus untuk mahasiswa ya. Iya, nggak bagus. Mahasiswa harus patuhan. Cuma kadang-kadang pakai sandal jepit gitu. Dia bilang, Pak maaf ya pakai sandal jepit. Ya gimana nyamannya gitu. Cuma ya nggak sering-sering lah. Luar biasa, Sandal Swallow terinspirasi dari itu. Iya. Aku kan kemarin sempat mikir gini Mbak, Saman kan seorang pendaki, seorang petualang. Kenapa kok nggak Eiger? Kenapa kok nggak apa sih Tok Piper dan lain sebagainya? Kok Sandal Swallow loh batin aku? Ternyata Mbaknya memiliki kenyamanan dengan seorang sandal swallow, sebuah sandal swallow. Mungkin nanti Mbaknya nikahnya sama sandal apa sih? Mas kawinnya sandal swallow kayak yang ada di Yang Lombok. viral. Oh, yang Oke Mbak. Untuk saat ini aktif latihan di mana sih? Di Balai Desa Kalbar Kulon di Raya Sayan. Banyak siswanya. Lumayan banyak. Ini ngesahkan berapa kemarin? 20-an. Iya. Terus Mbak, ini ya ngobrol-ngobrol untuk menjawab pertanyaan netizen. Mbaknya sudah memiliki calon? Alhamdulillah. Pacar sudah? Sudah. Warga juga? Mm-mm. Wes ojo kecewa ya, ojo citra Mbak wes ya. Atas nama siapa Mbak? Tip lah Mas. Jawab kok, kita bukakan isi. Iya enggak malu sih. Kita buka. Rahim Mas Rahim dari Ranting. dari Ranting Komisariat UIJ Jember. Oh Jember, Iya. luar biasa. Di follow Instagramnya Masnya ya. Instagram Masnya itu sandal pedot. Ya Allah. Antara sandal pedot dan sandal swallow. Luar biasa. Kenapa kok ada kesamaan seperti itu? Kita memang jarang pakai sepatu kalau kemana-mana. Gitu. Iya. Masa apa nih? Pada warganya gimana? Iya. Sandal pedot. Mungkin dia juga ikut-ikut juga ya. Mau mengimbangi lah. Gitu. Soalnya wong lanang gak wis kadung cinta ki apa yang dilakukan seorang wanita itu pasti akan ditirukan. Malam ini edisi bucin ya. Mungkin ya. Sementara gak senengan dek karo liyane. Terus gini Mbak, udah berapa lama pacaran? Kalau pacarannya sih
Kuliah di pengesahan 2019 sampai sekarang. Berarti 1 tahun. 1 tahun. Iya, udah naik. Nah, biasa rencana. Masnya masih kuliah? Sekarang skripsi. Skripsi. Sama-sama berarti seangkatan. Ya, bisa jadi. Seangkatan. Lahirnya? Tuhan dia. Wandi, satu angkatan. Dulu bu, ojo gelau, ojo kuciwa. Kira dulu dia ojo titik kok. Lah nyebut itu kenapa? Nah, terus selama hubungan sama kan sering keluar malam. Dari masnya apa nggak pernah ojo begini sih? Bla khawatir nanti aku gimana gitu. Ya enggak sih, biasa aja. Kalau memang mau keluar ya silakan mau keluar. Cuma ya namanya jaga hati, jaga perasaan. Terus ya kalau mau memang keluar sama dulur cowok ya nggak apa-apa, silakan gitu ya. Itu loh, nggak ada apa ya? Nggak ada batas ya. Nggak ada. Gini loh, benar sih yang dikatakan. Kenapa mbaknya kok bisa jadi pamper? Awalnya gini mas, itu waktu itu ada rapat dan perwakilan dari masing-masing ranting itu ada ceweknya. Yang milih saya itu Mas Ardi. Mas Ardi, almarhum, putra almarhum. Ya, itu jadi pertamanya, Put, gelem apa gak? Jadi lantar gitu. Mas, sanggone abot yo. Namanya Pater ya. Sanggone abot piye yo. Alah wis gak apa-apa, ayo dijalani gitu. Sudah mau. Berarti masuk grup pamper banyak gitu ya? Dulu ya, sekarang kan ganti nomor, jadi keluar. Aku lah sih berdua ya. Terus next, terus selama mengembang pamper, apa sih itu hal terberat? Sering nggak tak pakai mas, membangunnya. Soalnya gimana ya? Kalau dipakai jalan di depan warga-warga, pasti jadi pusat perhatian. Pasti itu. Apa nih cewek? Iya. Apa nih cewek? Wow. Wow kayak. Terus setelah itu? Ya pokoknya intinya kan kalau cewek jadi pamper gimana sih ya, kayak asing lah gitu, belum pernah kan. Harapan ke depan dengan aku apa sih sebenarnya di organisasi sendiri? Harapannya persaudaraannya makin kental ya, pastinya itu kan. Terus ojo sampai tukaran karo saduran. Terus Kayak ya, kebiasaan tetap jaya. Ya, pasti jaya. Terus mbaknya setelah ini apa itu ke sesi yang kemarin itu yang kita bahas, kan banyak yang di story kan di Instagram, jangan lihat juga kan. Saya bikin story siapa sih setelah saya up itu jenengan nggak tahu ya kita ini ya Allah, pusing aku sebenarnya. Kata Mas Rian, dipikir-pikir dulu lah, pengennya nggak kesini, cuma kata Mas Rian banyak request gitu, ada banyak yang kepo, jadinya terpindah. Gak apa-apa, penuhi permintaannya, penuhi semua ya. Gini mbak, ketika kita apa ya, ketika kita memberikan saudara kita keenaan, maka Tuhan akan membalas keenaan kita. Amin. Yang lebih enak lagi. Semoga. Amin. Terus kemudian gini mbak, setelah saya update, sebenarnya saya hanya sekedar sopo sih kok ada aku lagi gak salah 4 story WA dan sampean ngupload di IG ku, terus ada sing foto karo sampean arek lanang nang di aku juga. Foto bareng kok kayak. Oh, dari yo besok kok gak paham. Lah ini gak ya? Kayak ini. Iku ada 4 story WA pokoknya sing ngupload. Nah, Mbak, mungkin cukup ini ya. Kita bincang-bincang. Next besok kita bincang-bincang lagi kalau ada waktu. Ada free time, kita mungkin tidak betul di sini, kita tidak betul di sini, kita ada project lagi. Kita ke depan terjalin silaturahmi dengan baik. Semoga saya bisa berkunjung ke Kalibaru juga, dan saya berharap komunikasi kita tetap terjaga, dan saya titip salam ke saudara-saudara yang ada di Kalibaru. Semoga saudara di Kalibaru diberikan kesehatan. Salamnya juga ke Mas Supri, Mas Adi, dan Mas-mas ketua ranting dan lain sebagainya, saudara-saudara yang berkenan. Saya harapkan semoga ke depan lebih baik lagi dan berlanjut. Mungkin cukup, ada pesan-pesan?
Los bahagia oke. Jangan pernah lupakan saya. Saya nggak akan pernah melupakannya mbak, kecuali kamu sudah bersamanya. Asik. Oke dulur, cukup sekian ya kita ngobrolnya ya. Di next agenda selanjutnya mungkin saya akan geledah rumahnya mbaknya atau saya main-main ngobrol ke sana ya. Boleh kan mbak? Boleh. Oke boleh. Kita tunggu di sana. Mungkin cukup sekian. I think enough. The last I say. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Los bahagia.